Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo iGeners, ketemu lagi di podcast Suara Kita Inspiring Generation. Bersama aku Fazuha Fiziah Natasha yang bakal nemenin kalian untuk mendengarkan podcast kali ini. Podcast kali ini kita akan berbicara tentang kepemudaan dan juga Inspiring Generation bersama Kak Fuji Hanafi. Assalamualaikum Kak Fuji. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Faz. Sehat Gimana ya? kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Fuji, apa nih kesibukannya sekarang? Saya sebagai sibuk ya ngampus, kemudian juga sibuk ngurus organisasi dan juga yayasan. Ya, Masya Allah ya. Gini ya Puji, karena kita akan berbicara tentang kepemudaan, juga inspiring generation, alangkah lebih baiknya Puji memperkenalkan diri dulu nih, supaya teman-teman tuh lebih mengena gitu chemistry-nya saat mendengarkan podcast ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama saya Puji Hanafi. Saya salah satu founder dari komunitas Inspiring Generation. Ya, udah gitu doang. Ya udah gitu aja. Oke, sekarang di mana kuliahnya? Bisa dikasih tahu ke teman-teman. Ya, alhamdulillah kuliah saya sedang melanjutkan studi tingkat 2, strata 2 atau S2, Masya Allah. jurusan ekonomi syariah di salah Ya, satu universitas di Yogyakarta. Jogja ya. Oke, kita langsung nih ke obrolannya ya. Oke. Mengenai kepemudaan atau mengenai pemuda-pemudi dan inspiring generation, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas tentang pemuda dulu. Nah, pemuda-pemudi di Kuningan itu seperti apa sih kalau dalam pandangan Apuji gitu? Oke, dalam pandanganku mengenai pemuda di Kuningan ya sangat-sangat kreatif, kemudian sangat-sangat inovatif ya. Wah, iya iya. Dari tahun ke tahun. Hmm. Juga teman-teman semuanya harus tahu bahwa jumlah pemuda di Kabupaten Kuningan atau angkatan kerja yang mayoritas itu adalah pemuda itu sangat tinggi sekali. Menurut data BPS Kabupaten Kuningan, Ya, jumlahnya kurang lebih mencapai 5.000 jiwa. Nah, itu 5.000. sangat, potensi yang sangat luar biasa sekali pemuda yang akan bisa menjadi aset bagi Kabupaten Kuningan. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti itu ada riset langsung ya, A? Ya, kebetulan kita di Inspiring Innovation itu ada semacam bagian yang memang dia khusus research and development gitu ya. Ya. Dia yang akan mengkaji perilaku-perilaku, kemudian juga apa sih yang dibutuhkan milenial di Kabupaten Kuningan. Nah, di kita ada bagiannya sendiri gitu. Sehingga memang basic program kerja kita ke depannya adalah berbasis data, berbasis riset. Berarti untuk menjadi seorang pemuda-pemudi yang istilahnya bisa berkontribusi di Kuningan, itu harus ada dong kualifikasi ataupun syarat-syarat tertentu gitu istilahnya biar bisa kita lihat kira-kira kualifikasi seperti apa Kak yang menjadikan pemuda-pemudi itu bisa berkontribusi gitu, khususnya di Kuningan. Oh, oke, ya khususnya untuk pemuda Kabupaten Kuningan, teman-teman harus memiliki karakteristik yang sama halnya dengan memang menjadi ruhnya anak-anak milenial gitu ya. Ya, Apa saja yang pertama kita harus bisa berpikir inovatif, kreatif, kemudian juga harus koneksinya luas, seluas-luasnya. Karena apa? Teman-teman, dunia sekarang sudah terhubung, tidak lagi melihat wilayah, kemudian ras dan sebagainya. Kita sudah koneksinya sudah sedunia, sehingga memang networking itu harus dibangun dari mulai tingkatan desa sampai juga tingkatan dunia tentunya gitu. Nah, modal kedua adalah connectingnya harus bagus, connecting. networkingnya gitu ya. Oke. Ketiga adalah kita harus bisa mampu berkolaborasi. Di zaman sekarang bukan lagi eranya kompetisi, Iya, tetapi sudah menjadi eranya kolaborasi, eranya kolaborasi. orkestrasi kalau kata Pak Renal Kasali dalam Iya, bukunya betul betul. Disruption. Oh iya. Nah, mengenai hal-hal yang tadi Apuji sampaikan nih, kolaborasi dan juga connecting dengan hubungan antara satu sama lain ya gitu. Nah, pemuda ini harus ada apa namanya wadah yang menaungi gitu untuk mendukung itu semua gitu, connecting dan juga kolaborasi tadi. Nah, ada nggak sih di Kuningan wadah-wadah untuk mendukung Ya, pemuda-pemudi yang wadah-wadah untuk menyalurkan potensi-potensi pemuda di iya, Kabupaten Kuningan. Saya rasa banyak sekali ya, Faz, komunitas ataupun organisasi ataupun gerakan-gerakan pemuda yang di Kabupaten Kuningan yang memang dia konsen untuk menggali potensi pemuda tentunya. Tetapi mungkin jarang sekali yang hari ini mereka sudah out of the box terhadap idenya, oh kemudian gerakannya. Saya rasa aku rasa masih
dalam pola-pola gerakan lama. Gitu ya. Ya, masih dalam pola-pola gerakan lama. Sehingga ini yang harus kita dorong bareng-bareng. Kita sebagai inisiatornya, kita berkolaborasi bersama anak-anak muda, kemudian komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Kuningan, bagaimana membentuk inkubator atau tadi bahasa sederhananya adalah wadah Wadah. untuk menampung aspirasi, menampung kreasi, menjadi kalau katanya salah satu pendiri HMI itu candra di muka gitu ya. Oh, Chandra. Menjadi wadah untuk menggembleng potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, makanya kita hadir di sini, misalkan Inspiring Generation, nanti kolaborasi dengan entah itu komunitas manapun, untuk menjadi wadah bagi pemuda-pemuda di Kabupaten Kuningan menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Wah, mantap ya. Keren banget. Tadi Apuji sempat apa namanya berbicara tentang Inspiring Generation. Oke, kita langsung ke pembahasan kedua aja ya mengenai Inspiring Generation sendiri. Karena kan mungkin Kak Puji sudah berpengalaman sekali, apalagi salah satu founder dari Inspiring Generation. Nah, untuk mensetarakan atau meratakan gitu persepsi teman-teman yang sedang menonton ini terhadap Inspiring Generation, sebenarnya Inspiring Generation itu apa, A? Oke, bicara Inspiring Generation itu adalah sebenarnya komunitas ya, komunitas yang di sana terdapat mahasiswa, Ya. kemudian juga ada santri, ada pelajar di Kabupaten Kuningan dengan tujuannya yaitu menjadi sebuah komunitas yang bisa menjadi wadah kreativitas, kemudian juga menjadi wadah untuk apa ya? Untuk melatih dirinya agar Ya. lebih baik lagi. Tentunya dengan sentuhan-sentuhan kolaborasi yang kita inginkan. Ya. Terus nih Kak, apa namanya Inspiring Generation itu kan ikonik banget dengan yang namanya milenial, betul Iya, gak? iya, oke. Nah, kita penasaran nih, kenapa sih IGAN itu mengusung milenial dalam eksistensinya gitu? Ya, kenapa bicara milenial dan juga sebenarnya ada satu lagi, kita tidak hanya Apa? milenial gitu Iya ya, Kak. tapi juga nanti kita akan merambah ke generasi Z. Wah, Karena mantap. di Inspiring Generation sendiri tadi kan mahasiswa, kemudian pelajar dan Betul juga betul. santri, santri dan pelajar ada yang usianya di bawah 15 tahun gitu. Ataupun 16 tahun ya. Ya, Secara teori itu mereka termasuk generasi Z, bukan generasi. generasi milenial. Misalkan ketika kita acuannya ke salah satu risetnya yang dari Amerika misalnya Ya, gitu ya. Nah, maka fokus kita adalah milenial dan Z. Kenapa kemudian harus milenial dan Z? Karena kalau dilihat tadi data di Kabupaten Kuningan, maka dia adalah penyumbang terbesar atau penduduk yang paling banyak sekarang kan di Kuningan adalah mereka. Kemudian yang kedua adalah pemuda, mereka yang akan menjadi penerus penerus bangsa, iya, penerus wilayah atau betul betul. penerus di kemudian hari sehingga harus dipersiapkan. Maka dua poin itu mereka lah yang akan menjadi penerus kemajuan bangsa atau penerus Kabupaten Kuningan. Kita di sini sebagai yang apa ya mempersiapkan agar pemuda-pemuda di Kabupaten Kuningan menjadi pemuda yang unggul, tangguh dan juga bertakwa. Iya. Gitu. Oke Kak Puji, kan setiap organisasi pasti punya tujuannya masing-masing ya. Kalau Inspiring Generation sendiri, apa tujuannya Kak? Tujuannya sebagai wadah kolaborasi aja sih, Pak. Kolaborasi anak-anak yang ada di Kabupaten Kuningan untuk bisa menggali potensinya, untuk bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya di kita gitu. Entah itu nanti lewat seni, lewat keagamaan, ataupun sosial, ataupun pendidikan. Jadi kita hanya sebagai wadah untuk menyatukan anak-anak milenial Kuningan biar bisa berkolaborasi bersama, membangun Kuningan, membangun wilayah kita agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, eh, ngobrolin Inspiring Generation. Kak Puji sendiri sebagai founder Inspiring Generation kan, salah satu founder gitu. Nah, kalau aku pribadi sih pengen banget ngedenger cerita menarik nih tentang berdirinya Inspiring Generation gitu. Apalagi kan kita udah apa namanya Inspiring Generation udah 5 tahun ya. Nah, mungkin bisa di-share ke teman-teman cerita berdirinya Inspiring Generation gitu. Oke, cerita berdirinya Inspiring Generation ini cukup unik kalau menurut saya karena Unik. tidak direncanakan dari awal gitu untuk pembentukannya. Ini karena kemarin itu kita menginisiasi tentang RF.
RF ini Ramadan Ramadan Fair. Fair ya. Ramadan Fair, terus itu kan panitianya dari berbagai kalangan ya, ada santri, mahasiswa, kemudian juga siswa. Setelah acara itu selesai, eman-eman katanya kalau misalkan ini tidak ada wadah silaturahmi yang akan lanjutnya gitu. Oh iya Nah, iya. kemudian kita berinisiatif buat udah bikin aja komunitas. Nama komunitasnya apa? Nah, kemarin itu nggak Inspiring Generation dulu, Apa? tapi namanya itu Baskom. Baskom? Ya, namanya Baskom. Apa tuh? Mungkin ada kepanjangannya? Baskom itu barisan komunitas gitu. Oh. Tapi itu karena Jadi ternyata ada Baskom. jelek, apa nggak milenial banget, akhirnya kita ganti namanya Inspiring Generation sebagai doa juga. Iya betul-betul. Semoga kita menjadi generasi yang menginspirasi. Begitu. Nah, bisa diceritain gak sih tokoh-tokoh yang istilahnya berperan penting dalam berdirinya IGN ini? Kan kalau Kak Puji sendiri sih udah pasti teman-teman tahu gitu. Mungkin yang lainnya bisa diceritain. Tokoh-tokohnya kalau dari santri itu ada Kamal Khan dan juga Ali. Kalau dari unsur mahasiswanya pada saat itu adalah Ali, Aib dan saya. Kemudian dari pelajarnya yang sekarang sudah bukan lagi pelajar sebenarnya Iya. ya. Waktu dulu masih pelajar itu ada Yopi, teman-teman, kemudian Nizar. Saya rasa itu kaum asabikunal awalun yang memang menjadi apa ya, sumbangsinya sangat tinggi sekali di IGN Iya. ini. Ada sempat ini nggak sih Kak? Apalagi kan Kak Puji mungkin pertama kali ya dalam hidup Kak Puji untuk membuat organisasi itu pasti Inspire Generation dulu awalnya. Ada cerita apa ya istilahnya susah gitu dalam membangun IGN ini? Ya pasti ya yang namanya merintis itu susah ya. Iya betul. Susah, terus capek, terus butuh effort yang sangat tinggi. Tapi saya kalau di dalam perjalanan hidup saya, Iya gitu ya, Kak. saya merasa sampai sekarang pun memang jatahnya itu untuk ngerintis. Nggak tahu kenapa. Dimulai dari ketika MTS ada satu komunitas yang itu dirintis oleh angkatan kita. Kemudian di Aliyah atau karena saya Man 1 Kuningan, Iya. lulusan Man 1 Kuningan, itu saya merintis salah satu bagian ya komunitas juga di Man. Kemudian di pondok ngerintis organisasi atau tadinya organisasinya yang masih belum berkembang, kemudian coba dirintis lagi. Terus ketika mahasiswa ya ditakdirkan untuk ngerintis lagi kan, ngerintis komunitas. Sekarang juga sudah S2 ngerintis yayasan, Alhamdulillah. S2 kemudian membangunkan lagi organisasi yang sudah mati, itu kan misalkan bisa disebut ngerintis juga ya. Iya. Jadi memang dari runtuhan hidup saya kayaknya ngerintis terus gitu. Ya Bagus. besok nanti mungkin ngerintis rumah tangga juga ya. Iya kan sudah seharusnya Kak. Sudah siap kan Kak? Oh belum siap ya. Siap. Oke, mengenai ngerintis itu ya tadi benar-benar menginspirasi sekali gitu. Apalagi Kak Puji nggak hanya sendiri gitu sama teman-teman yang lain. Kenapa sih punya semangat begitu kuatnya gitu untuk ngerintis organisasi atau komunitas? Padahal kan emang susah banget gitu. Mungkin ada motivasi tersendiri gitu dalam diri Kak Puji. Oke, khususnya di Inspiring Generation ya, atau sebenarnya pertanyaan ini juga sudah ditanyakan oleh salah satu netizen di Instagram. Wah. Lewat ketika saya membuka sesi pertanyaan gitu ya, menempelin status yang itu IGN. Iya. Ada pertanyaan yang sampai sekarang juga masih menjadi pertanyaan yang belum bisa kejawab. Ketika ditanya kenapa sih kamu begitu semangat sekali ngerintis IGN, kemudian kenapa begitu antusias atau begitu effortnya itu tinggi sekali untuk membangun anak-anak pemuda di Kabupaten Kuningan. Iya, iya. Sederhananya itu aku ini ya, mereka itu adalah aset gitu. Bagiku itu mereka adalah aset yang sangat berharga. Mereka yang bisa diajak lari, kemudian mereka juga yang bisa diajak berkembang sangat cepat. Ketika kita ingin memajukan atau mengubah mindset suatu wilayah atau suatu bangsa itu ya. Makanya itu kenapa kalau pertanyaan mengapa begitu antusias untuk Kabupaten Kuningan pemudanya,
karena mereka aset yang begitu penting untuk memajukan Kabupaten Kuningan. Kuningan. Gitu ya. Luar biasa sekali, Kak. Eh, organisasi Inspiring Generation, kira-kira project atau program apa aja nih di dalamnya? Atau bisa dijelasin ke teman-teman semua, project yang istilahnya tuh ikonik banget gitu sama Inspiring Generation. Oke, yang ikonik banget di Inspiring Generation, kalau di wilayah-wilayah umum, karena Iya, kita kan kebagi tiga nih, iya biasanya betul. itu ada yang konsen di bidang pendidikan, kemudian sosial keagamaan, dan juga ekonomi. Nah, yang di bagian pendidikan atau bagian dari pengembangan skill anak muda, kita ada yang namanya KLC, KLC, Kuningan Kuningan Leadership Leaders Camp. Camp ya. Itu kayak itu nggak sih Kak, pelatihan Ya, kepemimpinan gitu? pelatihan kepemimpinan yang kita kita buat menarik semenarik mungkin, kemudian di alam, Ya, menyatukan unsur-unsur pemuda itu dengan alam juga, tapi kita keren keren. balut juga dengan kepemimpinannya, Iya kan betul. gitu. Kemudian ada juga Kickstart. Kickstart. Kickstart itu yang sebagai langkah awal ketika teman-teman ingin masuk ke menjadi member anggota Oh, Inspiring Generation. oke. Pelatihannya apa aja? Biasanya kita bekali soft skill tentang critical thinking, design thinking, kemudian juga ada public speaking dan sebagainya. Iya iya. Begitu. Terus ada juga MM di kita tuh, muda Mudah mengerti. mengabdi. Itu sebagai sarana bagi teman-teman untuk belajar mengabdi di masyarakat secara secara langsung gitu ya, secara langsung kita belajar bagaimana kita bisa mengabdi di masyarakat. Tentunya nanti kegiatan-kegiatannya ada di musola, ada bakti sosial, kemudian ada donor darah, ada taman baca dan sebagainya. Ya. Oh ya Kak Fuji, mengenai program Inspiring Generation yang Ramadan Fair itu kayak gimana programnya Kak? Ya kalau Ramadan Fair ini kan sebenarnya udah 6 kali ya Pak. Iya iya. Ini menjadi seven yang ketujuh kan kalau di tahun ini. Kalau lihat 6 tahun ke belakang, kegiatan Ramadan Fair ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islami, seperti talk show, kemudian ada khotam Al-Quran, wisuda tahfidz Quran, Oh iya. kegiatan-kegiatan yang memang itu Islami, kemudian dikemas secara lebih menarik. Tapi untuk sasarannya bisa dari siswa atau pelajar SMP, SMA gitu kan Kak? Ya biasanya Ramadan Fair ini mencakup kegiatan-kegiatannya itu dari berbagai kalangan usia ya. Kita sering mengadakan lomba yang itu orientasinya buat anak-anak menggambar, kemudian tahfidz juz 30. Kalau untuk anak-anak muda kita misalkan talk show yang itu membangun jiwa-jiwa muda agar lebih islami lagi, menumbuhkan keimanan dalam diri mereka. Iya betul. Jadi seru banget ya Ramadan Fair itu, kita bisa bermanfaat gitu waktunya ketika Ramadan nanti. Iya betul. Oke, kita kan sekarang udah ada di tahun 2021 nih Kak. Otomatis pasti Inspiring Generation punya mimpi-mimpi dan resolusi di tahun sekarang. Kira-kira bisa kasih kita bocoran nggak mengenai hal itu? Ya mimpi di 2021 ini atau program-program yang sudah kita susun di tahun 2001 ada beberapa ya, salah satunya yang paling hot atau paling panas hari ini kan ini seperti ini ya kita podcast suara kita, kemudian nanti ada topik kita yang membahas isu-isu tentang anak muda, isu-isu yang sedang tren di anak muda Kabupaten Kuningan. Itu nanti bisa offline maupun online, tapi yang sudah belajar ini karena pandemi itu dilaksanakan secara online. Kita mengundang berbagai tokoh ya, tokoh-tokoh pemuda baik itu nasional maupun lokal. Ya, betul. Terus juga nanti ada MM Muda Mengabdi. Terus juga ada nanti Suara Milenial Kuningan. Itu berisi tentang konten-konten tulisan dari para anak muda di Kabupaten Kuningan. Ada lagi kira-kira kalau harapannya sendiri dari Kak Fuji nih untuk Inspiring Generation ke depan? Harapannya jelas kalau dari saya sebagai orang yang memang merintis dari awal, Inspiring Generation ini bisa terus memberikan inovasi-inovasi yang bisa bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Kuningan, khususnya bagi anak-anak muda gitu ya. Terus harapan besarnya
bisa menjadi wadah yang bisa menyatukan dari berbagai unsur ya. Iya, betul. Dari berbagai unsur. Lagi-lagi kita bicara hari ini, kita nggak bisa maju sendirian. Kita harus bisa berkolaborasi bersama dengan unsur-unsur seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kuningan. Kita tidak lagi bicara tentang kepentingan praktis 5 atau 10 tahun, tapi kita berbicara sudah jangka panjang. Terus kita juga sudah tidak lagi terkungkung dalam primordial gitu ya, dalam artian udah tidak mementingkan lagi tuh mau dari golongan mana, ormas mana, terus juga daerah mana. Kita adalah manusia, hari ini adalah manusia global. Globalism sudah terjadi teman-teman, kita harus peka terhadap itu sehingga isu-isu primordial ini sudah tidak mesti dipermasalahkan lagi harusnya gitu. Kita menyongsong era 4.0 yang sebentar lagi akan masuk 5.0. Artinya udah sosial, udah mulai ke sosial thinking ya, society of apa gitu loh ya. Saya nggak tahu 5.15. Kemudian juga kita sudah akan berbicara tentang robotika, kemudian artificial intelligence. Maka seharusnya teman-teman sudah menyongsong itu, tidak lagi kemudian disibukkan dengan kepentingan praktis, kemudian kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Komunitas sudah harus bisa melahirkan bukan hanya tokoh lokal maupun tokoh nasional, tapi juga harus melahirkan tokoh-tokoh dunia. Kemudian juga komunitas sudah tidak berbicara lagi tentang jabatan, tetapi lebih kepada kontribusi. Sudah lagi tidak berbicara tentang setelah 2 tahun di komunitas sudah selesai. Tapi harusnya komunitas sudah bisa, 5 tahun ke depan komunitas ini akan dibawa kemana. Sudah harus bermimpi gitu. Komunitas-komunitas sudah harus bisa melahirkan perusahaan, NGO, kemudian juga sekolah. Harus berbicara gitu, melahirkan bisnis startup misalkan, atau bisnis yang sederhana UMKM di tingkat daerah. Dan itu saya rasa Kabupaten Kuningan dengan jumlah manusia mudanya yang sangat banyak akan bisa melakukan hal itu. Mantap, luar biasa sekali ya. Inspiring Generation ini benar-benar terasa banget gitu kekeluargaannya. Karena ketika kita akan mencapai satu tujuan, kalau sendiri tuh rasanya kurang seret gitu ya, kurang mungkin kurang bisa cepat sampai tujuannya gitu. Kalau berjamaah pasti diberikan kemudahan gitu untuk mencapai tujuannya gitu ya nggak sih Kak? Iya betul sekali. Jamaah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian kalau bahasa kita sekarang ada kolaborasi, itu menjadi titik atau menjadi sesuatu poin penting di era sekarang. Makanya kita sering bicara di Inspiring Generation, kita nggak bisa nih hanya Inspiring Generation ini dihuni oleh orang-orang yang dari hanya satu unsur gitu, atau hanya satu keahlian. Kita butuh banyak sekali orang-orang IT, kita butuh orang-orang yang pintar desain, kita butuh orang-orang yang paham agama, kita butuh orang-orang yang paham ekonomi. Sehingga ke Inspiring Generation ini dihuni, atau harapan besar saya itu hetero, bukan lagi yang hanya satu frame, hanya satu keahlian, tetapi ini harus bisa menjadi wadah-wadah bagi seluruh kalangan. Oke Kak Puji, aku kira itu luar biasa banget ya, keren banget. Oke Kak Puji, aku kira cukup untuk podcast kali ini. Makasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol di sini. Iya, sama-sama Fadli. Oke. Harapan kita semuanya adalah pemuda-pemudi Kuningan mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk kesuksesan Kuningan. Dan komunitas Inspiring Generation bisa mencapai resolusi dan juga mimpi-mimpi di tahun ini. Amin. Nah, untuk teman-teman yang di rumah atau iGeners, jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami di YouTube, subscribe, like, dan juga komen, dan juga dengarkan di Spotify Suara Kita Inspiring Generation.
Aku, Fazwa Hafizia Natasha. See you and happy and enjoy together. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.